Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Afan Farezi, teman saya Nazri Falah Suparman, dan Dina Artagina. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang simulasi spreadsheet sederhana, di mana studi kasusnya berada di ATM. Diketahui bahwa rata-rata arrivalnya yaitu 3 menit, rata-rata prosesinya 2,4 menit. Simulasi ini dilakukan oleh 25 pelanggan. Ketentuannya di soal yaitu Z0 untuk arrival 3, untuk processing 122. Dan untuk ACM-nya kami menentukan bahwa A-nya yaitu 11, C-nya 6, dan M-nya 58. Selanjutnya untuk mencari arrival to ATM, I0 adalah 3 atau Z0 di sini. Dan untuk mencari I1 sampai selanjutnya pada stream 1, maka menggunakan rumus ZI sama dengan A dikali ZI dikurang 1 tambah C mod M, yang dimana A adalah 11 dikali ZI atau Z0 adalah 3 di sini dikurang 1 ditambah C itu adalah 6 dan mod M adalah 59. Maka hasilnya adalah 33. Untuk selanjutnya random number rumusnya adalah UI sama dengan ZI per M, yang dimana ZI itu adalah 33 dibagi dengan M yang angkanya adalah 58, maka hasilnya adalah 0,569. Selanjutnya interarrival. Untuk interarrival rumusnya adalah dikurang rata-rata waktu kali run 1 dikurang random number, yang dimana minus rata-rata waktu itu adalah 3 dikali run 1 Rn adalah 0,569, maka hasilnya adalah 2,52. Untuk mencari selanjutnya pada kolom I 2 sampai 25 bisa menggunakan rumus tersebut. Untuk mencari ATM processing time, untuk I0 adalah 122, dan untuk mencari I1 pada stream 2 menggunakan rumus yang sama adalah ZI sama dengan A dikali ZI dikurang 1 ditambah C mod M, yang dimana A itu adalah 11 dikali ZI atau I0 adalah 122 dikurang 1 ditambah C dimana angkanya adalah 6 dan mod M itu adalah 58, maka hasilnya adalah 14. Selanjutnya untuk mencari random number pada ATM processing time, rumusnya adalah UI sama dengan ZI per M, dimana ZI itu adalah 14 dan M itu adalah 58, maka hasilnya adalah 0,241. Selanjutnya ada service time. Rumus service time sendiri adalah minus rata-rata waktu kali run 1 Rn atau random number. Minus rata-rata waktu ada pada processing adalah minus 2,4 dikali run 1 minus Rn adalah 0,241, maka
hasilnya adalah 0,66. Untuk selanjutnya pencarian pada I2 untuk ATM processing time bisa menggunakan rumus yang sama. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ATM simulation logic. Untuk di sini anggap saja di sini adalah customer yang pertama. Untuk arrival time atau kedatangan customer 2,52 menit. Hal ini didapatkan dari interval time pada kolom arrival to ATM. Untuk selanjutnya adalah begin service time, yakni waktu mulainya pelayanan, yakni 2,52 menit. Untuk selanjutnya adalah service time. Service time-nya adalah 0,66 menit. Hal ini dapat dari service time pada table ATM processing time. Lalu ada departure time, yakni waktu akhir pelayanan sebesar 3,19 menit. Hal ini didapatkan dari waktu begin service time ditambah service time. Untuk waktu antriannya tidak ada karena ini pelanggan pertama. Lalu masuk ke pelanggan kedua. Pelanggan kedua kedatangannya adalah 3,87. Ini didapatkan dari interval time yang pertama dan kedua dijumlah sebesar 3,87. Untuk begin service-nya sama 3,87 karena di pelanggan pertama hanya menggunakan waktu 3,19 menit sehingga tidak ada antrian, jadi langsung dilayani. Untuk waktu service time-nya 3,41 dan untuk 3,41 ini dapatkan dari service time pada table ATM processing time. Dan selanjutnya adalah departure time, yaitu waktu akhir dilayani, yakni 7,28 menit. Sama seperti di pelanggan pertama, dia tidak ada waktu antrian. Ketiga, untuk arrival time-nya adalah 4,14. Hal ini dapatkan dari inter arrival time 1 ditambah inter arrival time 2 dan ditambah inter arrival time 3. Dapatkan hasil 4,14. Untuk begin service time atau waktu mulainya dilayani adalah 7,28. Jadi tidak seperti customer 1 sama 2 langsung dilayani. Pada customer 3 ini harus menunggu dulu si customer 2 selesai dilayani 7,28. Baru customer 3 dilayani setelah customer 2 selesai. Untuk service time-nya adalah 1,43. Sama seperti sebelumnya, service time didapatkan dari service time pada table ATM processing time 1,43. Lalu selanjutnya departure time atau waktu akhir dari pelayanannya 8,71 menit. Sama seperti sebelumnya, ini didapatkan dari begin service time ditambah service time sebesar 8,79 menit. Waktu antriannya, waktu lama mengantri dia memiliki waktu lama antrian sebesar 3,14. Seperti yang sudah dijelaskan, karena untuk customer 3 dia harus menunggu si customer 2 selesai dilayani. Lanjut, untuk customer 4 arrival time-nya 4.30, sama seperti sebelumnya, didapatkan dari inter arrival time pertama dijumlah inter arrival time kedua, ketiga, dan keempat. Dihasilkan waktu 4,30. Untuk waktu dilayaninya adalah 8,71, jadi tidak langsung dilayani
karena harus menunggu customer ketiga selesai terlebih dahulu sebesar 8,71. Untuk service time-nya hanya sebentar nih, dibutuhkan 0,08 menit. Lalu untuk waktu akhir pelayanannya adalah 8,80, didapatkan dari 8,71 tambah 0,08. Sama seperti customer ketiga, customer keempat ini harus menunggu terlebih dahulu. Customer keempatnya harus menunggu terlebih dahulu si customer ketiga selesai dilayani. Nah, untuk waktu lama yang menunggu adalah 4,41 menit. Untuk customer 5 sampai 25 lainnya, cara perhitungannya sama dan simulation logiknya juga sama seperti yang sudah saya jelaskan. Untuk penjelasan time in system, caranya adalah departure time dikurangi dengan arrival time. Untuk yang pertama, 0,06 ini didapatkan dari 3,19 dikurangi dengan 2,52. Yang kedua, 3,41 ini didapatkan dari 7,28 dikurangi dengan 3,87 dan seterusnya sampai pelanggan ke-25. Seperti pada penjelasan sebelumnya, di sini terdapat replication lagi, yaitu yang kedua. Dan ketentuan untuk Z0 arrivalnya 29 dan Z0 processingnya 92. Ketentuan A, C, dan M-nya sama, yaitu 11, 6, dan 58. Sedangkan rata-ratanya untuk arrival masih 3 menit dan processingnya 2,4 menit. Selanjutnya pada soal yang nomor 2, untuk mencari arrival to ATM, rumusnya masih sama, adalah menggunakan ZI, UI, dan XI. Pada I0 di sini adalah 29 atau Z0. Dan untuk mencari I1 sampai I25 menggunakan rumus yang sama pada yang tadi. Khususnya pada stream 1 itu adalah ZI sama dengan A dikali ZI dikurang 1 ditambah C dan mod M, dimana A itu adalah 11, ZI itu atau I0 adalah 29 dikurang 1 ditambah C yang itu adalah 6, lalu di mod M adalah 59, maka hasilnya adalah 35. Selanjutnya untuk random number, rumusnya adalah UI sama dengan ZI per M, dimana ZI di sini adalah 35 dan M-nya adalah 58, maka hasilnya adalah 0,603. Untuk mencari interarrival pada arrival to ATM di sini menggunakan rumus minus rata-rata waktu dikali learn 1 Rn atau random number, yang dimana minus rata-rata adalah 3 di sini rata-rata arrival, maka diminuskan sesuai rumus dan dikali run 1 Rn atau rumus random yang 0,603, maka hasilnya adalah 2,77. Selanjutnya untuk mencari ATM processing time, I0 adalah 92, dan untuk mencari ATM processing time khususnya stream 2 untuk I1 sampai I25 menggunakan rumus yang sama, di mana ZI sama dengan A dikali ZI dikurang 1 ditambah C
dan mod M. Dan dimana A itu adalah 11 dikali ZI atau I0 adalah 92, lalu dikurang 1 dan ditambah C adalah 6, dan mod M adalah 58. Maka hasilnya adalah 32 untuk stream 2 ATM processing time. Untuk mencari random number pada ATM processing time menggunakan rumus UI sama dengan ZI per M, di mana UI di sini di mana ZI di sini adalah 32 dan M adalah 58, maka hasilnya adalah 0,552. Selanjutnya adalah service time. Untuk mencari service time adalah minus rata-rata dikali run 1 Rn, 1 dikurang N, 1 dikurang Rn, yang mana minus rata-rata pada processing time adalah 2,4. Jika kita ikut rumus, maka diminuskan dikali dengan run 1 minus Rn atau random number yang itu 0,552, maka hasilnya adalah 1,92. Dan untuk mencari arrival to random dan ATM processing time pada kolom 2 dan seterusnya bisa mengikuti rumus yang sama. Untuk penjelasan ATM simulation logiknya ini sama seperti pada soal nomor 1. Kita ambil contoh customer 1 memiliki arrival time 2,77. Ini dapatkan dari enter arrival time pada tabel arrival to ATM. Untuk selanjutnya begin service time atau waktu pertama dilayani 2,77. Karena tidak ada antrian atau tidak ada customer lain, maka langsung dilayani. Maka dari itu arrival sama begin time service-nya sama. Untuk service time 1,93 didapatkan dari service time pada table ATM processing time. Untuk departure time ini 4,70 dapatkan dari begin service time ditambah service time. Untuk waktu antriannya tidak ada karena ini pelanggan pertama, dan waktu dalam sistemnya 1,93 dapatkan dari departure time dikurangi dengan arrival time. 4,70 dikurangi 2,77. Untuk customer kedua, arrival time-nya sama, didapatkan dari inter arrival time 1 ditambah inter arrival kedua. Untuk service begin-nya, karena customer 1 sudah langsung keluar, maka tidak ada waktu menunggu, sehingga arrival dan begin-nya sama. Untuk service time-nya 0,45 didapatkan dari service time pada table ATM processing time. Untuk departure time, rumusnya sama seperti sebelumnya, begin ditambah service time. 6,83 ditambah 0,45, 7,29. Untuk antriannya dia tidak ada antrian karena saat customer 2 datang, customer 1 telah selesai dilayani. Dan time in systemnya adalah 0,45 dapatkan dari 7,29 dikurangin 6,83. Untuk 1 sampai 9 sama. Untuk itu saya akan menjelaskan nomor 10. Untuk arrival time-nya dapat dicari dengan cara
interarrival time 1 dijumlahkan sampai interarrival time ke-10, dapatkan hasil 43,99. Untuk begin service time-nya atau waktu mulai dilayani 45,52. Ini berbeda dari customer 1 sampai 9 karena dia harus menunggu dulu si customer ke-9 sampai selesai dilayani. Maka dari itu dia memiliki gap waktu antara arrival time dan begin service time. Untuk service time-nya adalah 1,28. Dapatkan dari service time pada table ATM processing time. Untuk departure time atau waktu selesai dilayani 46,80. Ini dapat dicari dari begin service time ditambah dengan service time. 45,52 ditambah 1,28 sama dengan 46,80. Untuk waktu antrian dapat karena customer 10 ini memiliki waktu antrian, dapat dicari dengan begin service time dikurangi dengan arrival time. 45,52 dikurangi 43,99 jadi 1,53. Jadi lama waktu mengantri si customer ke-10 adalah 1,53 menit. Untuk timing system adalah 5,2. 5 kurang 2. Departure time dikurangi dengan arrival time. 46,80 dikurangi 43,99 sama dengan 2,81. Setelah dilakukan perhitungan spesies sederhana, replication 1 arrival 3 sistem operasi 122, replication 2 arrival 29 sistem operasi 92, diperoleh bahwa dari replication 1 rata-rata waktu di dalam antrian 2,56, sedangkan rata-rata waktu dalam sistem dihasilkan 4,95. Untuk replication 2, rata-rata waktu antriannya 1,89 dan rata-rata waktu dalam sistemnya 4,03. Jadi, ini dirata-ratain dari replication 1-2 untuk average time in queue-nya diperoleh 2,23, sedangkan average time in system-nya diperoleh 4,49 menit. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.